Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal pewarisan sifat. Genotip berikut ini yang termasuk heterozigot sempurna adalah titik-titik. Pembahasannya bagaimana? Istilah heterozigot itu adalah pasangan gen yang tidak sama kuat. Ciri khasnya adalah ada huruf besar dan kecil dalam satu genotip. Atau ini juga sama ya. Kita lihat yang cocok adalah jawaban. Kita cek satu-satu. Jawaban A. Mengapa demikian? Karena di sini ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, semuanya campuran ya, hurufnya besar kecil. Ini juga C besar, C kecil, D besar, D kecil. Untuk yang option B ini ada D-nya besar semua ya. Untuk C ini B kecilnya kecil semua. Untuk D ini D besarnya semua. Ini D besarnya semua. Jadi kita pilih yang ada huruf besar dan kecil dalam satu genotip lengkap. Untuk berikutnya, genotip berikut ini yang termasuk homozigot dominan adalah titik-titik. Homozigot dominan itu yang bagaimana? Nah, kita cek homozigot dulu ya. Pengertiannya adalah pasangan gen yang sama kuat. Gen itu ditandai dengan simbol ya, atau genotip. Kalau homozigotnya dominan, hurufnya adalah besar semua. Kalau homozigot resesif itu adalah kecil semua. Beda dengan heterozigot. Kalau heterozigot kan besar kecil. Kalau homozigot berarti besar semua atau kecil semua. Karena yang dipilih dominan, maka pilihannya adalah yang besar semua ya. Berarti jawabannya adalah A lagi. Seekor kelinci berambut hitam kasar memiliki genotip H besar, H besar, K besar, K kecil. Gamet untuk genotip tersebut adalah titik-titik. Cara mencarinya, kita lihat pembahasannya yaitu H besar double, K besar, K kecil. Gametnya adalah H besar, K besar, dan H besar, K kecil. Cara mencarinya ini. Di H tulis 1. Karena K besar, K kecil beda huruf, besar kecil kita tulis terpisah ya. Terus kemudian ada anak panah ke sini menjadi HK, H besar, K besar, dan ada lagi panah ke sini yaitu H besar, K kecil. Jadi nanti gametnya ada dua yaitu H besar, K besar, dan H besar, K kecil. Nah, jadi yang C. Kemudian ada lagi soal jumlah gamet dari individu yang memiliki genotip H besar, H kecil, K besar, K kecil adalah titik-titik. Yang kita hitung adalah jumlahnya ya. Di sini cara mencarinya kita lihat H besar, H kecil, K besar, K kecil. Hasilnya ini melalui proses yaitu H kita tulis huruf besar. Ada juga H huruf kecil karena beda huruf kita tulis semua, dan K besar kecil kita tulis semua. Kemudian nah ini ada anak panah sebagai HK, kemudian anak panah lagi H besar, K kecil, kemudian ada panah lagi ke atas H kecil, K besar, dan ada panah lagi yaitu H kecil, H kecil. Jadi prosesnya adalah yang beda huruf ditulis terpisah seperti yang kemarin. Jadi karena di sini ada 4 jenis gamet, maka jumlahnya adalah 4. Kita tulis yang B. Apabila persilangan antara kelinci berbulu hitam H besar dengan kelinci berbulu putih H kecil menghasilkan F1 keturunan berbulu abu-abu, maka keturunan tersebut dikatakan bersifat titik-titik. Karena induknya itu hitam dan putih, tetapi keturunannya itu abu-abu, berarti bersifat sama kuat atau sifat tengah. Berarti sifat ini disebut sebagai sifat intermediate. Untuk selanjutnya, pernyataan yang benar tentang kromosom manusia.
bahwasanya kromosom manusia yang sudah kalian baca di buku paket itu ada 23 pasang secara keseluruhan ya. Ada 22 pasang kromosom tubuh dan ada 1 pasang kromosom kelamin. Jadi yang tepat adalah jawaban yang A. Jadi untuk keseluruhan itu 23 pasang. Yang B kenapa salah? Karena di sini kromosom kelaminnya 22 pasang, harusnya 1 pasang. Yang C jumlah kromosom tubuhnya 1 pasang, harusnya 22 pasang. Bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih, bersifat intermediate. Keturunan yang dihasilkan F1 dari persilangan tersebut adalah titik-titik. Untuk pembahasannya kita lihat parentalnya ya, atau induknya, yaitu M besar dengan M kecil. Ini sebagai merah dan di sini sebagai putih. Untuk gamet di sini ditulis M besar M kecil. Untuk filialnya kita gabung saja di sini, yaitu M besar M kecil, yaitu merah muda. Kenapa merah muda bukan merah? Karena di sini bersifat intermediate. Jadi intermediate itu adalah sifat sama kuat, yaitu antara merah dan putih atau sebagai sifat tengahnya. Maka karena ini keturunan pertama 100% adalah merah muda. Berarti jawabannya adalah D. Seorang yang tampaknya normal tetapi membawa gen yang dapat menyebabkan kelainan pada keturunannya disebut titik-titik. Jadi ini adalah istilah. Jadi istilah membawa itu yang tepat adalah carrier. Jadi kembali ke istilah bahasa Inggris. Selanjutnya, jika sel tubuh pada tanaman tomat mempunyai 24 kromosom, maka jumlah kromosom pada serbuk sarinya adalah titik-titik. Kalau sel tubuh itu 24 jumlah kromosomnya, maka sel kelaminnya, karena serbuk sari itu termasuk organ reproduksi atau organ kelamin, maka untuk sel kelamin itu jumlah kromosomnya adalah separuhnya dari kromosom tubuh. Maka separuhnya dari 24 adalah 12. Yang tepat adalah B. Sifat keriting ditentukan oleh gen C besar dan bersifat dominan terhadap rambut lurus yang ditentukan oleh gen C kecil. Persentase munculnya individu keriting bila terjadi perkawinan antara C besar C kecil dengan C kecil adalah titik-titik. Kita bahas di sini yaitu parentalnya itu dari sini ya, dari ini sebagai parental. Dimana untuk C besar C kecil itu sebagai keriting dan C kecil sebagai lurus. Kita buat gametnya di sini. Gametnya C besar C kecil, di sini C kecil saja. Untuk filial kita buat papan catur. Ini 2 kolom C besar C kecil dan di sini C masuk di sini ya, 1 kolom. Maka nanti kita crosskan. Di sini C besar C kecil itu sebagai keriting dan C kecil kita crosskan di sini sebagai lurus. Maka prosentase untuk munculnya individu keriting, nah keriting, pertanyaan keriting berarti 1 dari 2 keturunan atau setengahnya. Maka kalau setengahnya berarti yang tepat adalah 50%. Persilangan antara kelinci berambut hitam dengan kelinci berambut putih bersifat intermediate. Pada F2 akan diperoleh titik-titik. Kalau di sini sampai F2, maka urutannya kita bahas dari P1, G1, F1 sampai kemudian P2, G2, F2. Kita tulis dulu parentalnya atau induknya itu hitam dan putih. Karena di sini tidak ada simbol genotip, kita beri simbol sendiri. H besar, H kecil, H kecil. Untuk gametnya kita tulis H besar dan H kecil. Untuk filialnya atau keturunannya kita gabung H besar H kecil sebagai abu-abu.
Kenapa abu-abu? Karena di sini adalah intermediate sebagai sifat sama kuat atau sifat tengah antara hitam dan putih. Kemudian sifat abu-abu ini itu kita tulis kembali di sini, kita silangkan dengan sama-sama abu-abu sebagai parental kedua. Untuk gametnya kita tulis terpisah, H besar H kecil, H besar H kecil. Untuk filialnya atau keturunan keduanya kita tulis menggunakan papan catur. H besar H kecil, gametnya ditulis ya 2, di sini juga 2. Kemudian kita crosskan, H besar sebagai hitam, H besar H kecil sebagai abu-abu. Dan H besar H kecil di sini abu-abu juga, di sini H kecil putih. Kita sesuaikan dengan nama yang di sini untuk memberi nama. Kemudian kita hitung aja, di sini hitamnya 1, abu-abunya 2, putihnya 1. Kalau kita buat persentase di sini hitamnya 25%, abu-abunya adalah 2, di sini 50% dan putihnya adalah 25%. Berarti jawaban yang pas adalah yang A. Persilangan antara tanaman edis berbiji bulat warna kuning B besar B kecil K besar K kecil dengan tanaman edis berbiji keriput warna kuning B kecil K besar K kecil, di mana K kecil merupakan gen untuk warna hijau. Berapa banyak dihasilkan individu berbiji keriput warna kuning bergenotip B kecil K besar K besar. Untuk soalnya kita garis bawahi pertanyaannya itu ini, bergenotip B kecil K besar K besar. Kita bahas untuk induk atau parental, kita tulis dari soal ya di sini. B besar B kecil K besar K kecil sebagai bulat kuning disilangkan dengan B kecil K besar K kecil sebagai keriput hijau. Setelah induk atau parental, kita tulis gametnya yaitu B besar K besar, B besar K kecil K besar, dan B kecil K kecil. Itu dari mana? Bagi yang bingung bisa kita lihat prosesnya ini, B besar K besar, kemudian B besar K kecil, kemudian B kecil K besar, dan yang terakhir adalah B kecil K kecil. Jadi ada 4 gamet. Kemudian untuk parental ini gametnya adalah B kecil K besar dan B kecil K kecil. Ada 2 gamet. Nah, kemudian 4 kali 2. Untuk gamet 4 kita tulis ke bawah ini, ada 4 ke bawah. Kemudian yang 2 ditulis ke kanan. Kemudian kita crosskan ya. Kita crosskan. Kita cari yang bergenotip B kecil K besar K besar. B kecil K besar. Ini ketemu 1 ini B kecil K besar K besar. Untuk yang lain ini kita cari lagi yang bergenotip B kecil K besar. Ini salah ya, ini bukan, ini juga bukan. Berarti hanya satu dari jumlah keturunan yang jumlahnya 8. Berarti 1/8. Jawabannya adalah yang A. Persilangan merah bulat dengan putih lonjong. Parentalnya adalah M besar B besar sebagai merah bulat dengan M kecil B kecil. Gametnya adalah M besar B besar dan M kecil B kecil. Filial pertamanya atau keturunan pertama kita crosskan ya. Ini dengan ini nanti menjadi M besar M kecil B kecil sebagai merah bulat mengikuti huruf besar atau yang dominan. Kemudian untuk parental kedua, apabila nanti hasil F1 ini disilangkan dengan F1 ya. Ini. Kemudian gametnya kita cari seperti kemarin, M besar B besar, M besar B kecil B besar, dan M kecil B kecil. Karena sama-sama F1 disilangkan, maka gametnya juga sama, berarti ke bawah 4, ke kanan 4.
Kita masukkan ini di papan catur untuk mengetahui filial atau keturunan F2-nya. Ada soal di bawah, dari bagian di atas, individu yang memiliki fenotip merah bulat adalah titik-titik. Merah bulat. Kalau kita cek merah bulat ini merah bulat 1, 2 juga merah bulat ya, 1, 2 merah bulat. Ini 3 juga merah bulat, 4 merah bulat. Kita centang dulu ya biar tidak keliru. Ini merah bulat, ini merah bulat, ini merah bulat, ini juga merah bulat. Kemudian untuk nomor 5 juga merah bulat. Nomor 6 tidak ya, karena ada B kecil. Ini merah bulat juga. Nomor 8 B kecil enggak ya di sini. Nomor 9 merah bulat lagi. Nomor 10 merah bulat lagi. Nomor 11 bukan, karena M kecil itu putih. 12 juga salah, enggak, ini putih. 13 merah bulat lagi. 14 ini bukan karena ada B kecil. Ini bukan. Berarti kita pilih aja. Jawabannya adalah 24. Kita cek dari A ya. 2479. Nah, ini masuk. 2479. Berarti jawabannya sementara A dulu. A kita centang dulu. Ini masuk. Berarti yang nomor 3, nomor B ya, 36 6 bukan. Di sini nomor C 47 11 15 bukan. Nomor D 56 10 13. 56 10 13 salah. Berarti jawaban yang pas adalah yang tadi, yaitu yang A. Pembahasan soal sampai di sini dulu. Jangan lupa pelajari baik-baik materi pewarisan sifat untuk menghadapi ulangan besok pagi. Semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.